tenang gitu. Mungkin ya bisa, tapi Allah cepat bergerak sehingga diberi kekuatan oleh Allah gitu ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Saya pimpinan maupun anggota Malaysia dan seluruhnya yang hadir pada malam hari ini, kami ikut berbangga pada Majelis Tabligh. Kali ini Majelis Tabligh ketika hari kemerdekaan mengadakan pengajian khusus semacam refleksi kemerdekaan kita yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Mas Ahmad Dimyati. Beliau ini adalah guru saya tahun 63 sampai 67. Ini riwayat Pak Sugiti ini makul. Pak Sugiti ini murid saya, mahasiswa ketika di IIM. Jadi ini ke Pak Tim Putu Pak Sugiti. Nama Pak Tim itu guru saya. Alhamdulillah dia dikaruniai kesehatan yang prima. Yang ada di ruangan ini yang usianya lebih dari Pak Tim tidak ada. Tak percaya orang. Beliau sudah masuk pada tahun ke-89. Masuk Maret usia Pak Tim ini secara tahun Masehi 89 tahun. Miladiah itu sudah 91 tahun. Nah, kita syukuri masih bisa menyampaikan pengalaman yang langsung zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Geger, zaman Merdeka, mungkin kalau dilengkapi zaman Nasakom sampai zaman Orde Baru, tekan Orde Reformasi, tekan saiki Orde Islam. Isro Ya, Isro tenan wong GPR lama kiri rakyat lagi saiki. Sampeyan merasa dipilih kabeh. Ngapusi soalnya. Baiklah, kami melengkapi. Yang pertama akan saya akan daftar pahlawan dari Muhammadiyah. Nanti ya satu-satu kita proses ya. Urutnya di sini. Ternyata kalau penjelasan punya kalender Muhammadiyah tahun lalu, wonten yang kagungan orang ini dibuka malih lagi, di situ isinya adalah pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan yang berasal dari pimpinan ataupun aktivis warga anggota Muhammadiyah. Saya yang menulas. Saya bacakan dulu kalau nanti orang ketekan di anggotanya. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudah kenal. Kemudian nomor 2 Nyai Walidah Dahlan. Nyai Walidah ibu bapak sekolah ini ada. Pambil bapak ikut Nyai Walidah ini Pak Kiai Pambil, Pak Ne Gede Kiai Dahlan. Nanti sorot dulu ke Kiai Dahlan goleh Mbak Yuni. Awune tuanya yang mungkin nanti diajak ya. Yang ketiga akan menurut ketokohannya ini, meskipun pada pemberian itu tidak yang ini adalah Bapak Insinyur Soekarno ya, dia sudah anggota mulai tahun 30. Dan yang perlu diketahui oleh kita semua, Insinyur Soekarno itu terbuka kepada Islam itu karena mendengar pengajian Kiai Dahlan di dekat rumahnya
Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bung Karno lagi ngelenggono ketika masih SMA. Oh Islam iki bae ngono to. Wah sakti anyel karo Islam. Ini sing aneh kok mangsaku pemburukan tok, titik kondangan. Sidik kondangan itu. Kemudian menurut keurut ketokohannya Jenderal Sudirman tadi sudah disampaikan. Ya, beliau di samping kepala sekolah, kepala madrasah yang mungkin tidak ditulis dengan sejarah, ini komandan Pandu Hizbul Waton dan ketua pemuda Muhammadiyah di Banyumas, keluaran HIK Muhammadiyah. Ya. Konon HIK Muhammadiyah itu adanya di Korem Plecon itu gedung HIK Muhammadiyah. Kita lanjutkan kelima, Kiai Mas Mansur. Nah, nanti akan kami sampaikan agak banyak ini karena termasuk tokoh yang luar biasa. Kemudian Ibu Fatmawati bin Hasanuddin, istri kedua dari Bung Karno, istri ketiga para ya. Istri pertamanya siapa? Untari. Istri keduanya Inggit Garnasih. Yang ketiga Fatmawati. Durun kesuwen. Soalnya uki. Kemudian berikutnya yang ketujuh, Kiai Haji Fakhrudin, bukan ayahnya Pak AR. Fakhrudin ini bin Hashim. Nah, di Suara Muhammadiyah yang terakhir disebutkan bahwa Kiai AR Fakhrudin sering menyebut Muhammadiyah itu mendapatkan perjuangan besar dari Bani Hashim. Wonten ingkang sampun maos ya, Suara Muhammadiyah yang kemarin. Kok dikatakan Bani Hashim? Karena putra Pak Hashim ini yang jadi pahlawan itu dua, Kiai Fakhrudin dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Kemudian yang mendirikan mendirikan PKU ini juga putra Mbah Hashim ini, yaitu Kiai Suja. Ya. Kemudian yang lain dan termasuk ketua Muhammadiyah Aisyah yang pertama itu juga putrinya Mbah Hashim ini. Maka YAR menyebutkan ini adalah bantuan dari Bani Hashim. Jadi ini Muhammadiyah ini Bani Hashim. Nah, bukan Bani Hashimnya Nabi Muhammad, tapi Bani Hashim Yogyakarta. Jadi Siti Bariyah ini adalah putri dari Haji Hashim, menjadi ketua Aisyah yang pertama. Kemudian putrinya yang namanya Siti Munjiah, ya, ini tinggal di Bagus, ini menjadi sponsor kongres wanita, sekarang nama diganti perempuan, yang kemudian kongresnya akan nanti di Jogja. Itu yang menjadi pokok penggeraknya adalah Aisyah. Nah, kemudian berikutnya adalah yang mungkin banyak yang belum mendengar ini, ngerti lagi mau yang tanggalan itu, ya. Gatot Mangkuprojo. Ya. Nanti ada keterangannya di situ. Yang berikutnya adalah Pak Kasman Singodimejo. Ya, Kasman namanya, Singodimejo itu orang tuanya yang sering diplesetnya Lion on the Table. Nah, itu bukan singo kewan kok, itu singo basa Jawa. Singo iki sapa wong iki. Kemudian yang banyak juga yang belum kenal bahwa ini orang Muhammadiyah, Insinyur Juanda. Insinyur kok diterah ya? Nah, beliau adalah kepala sekolah di Jakarta yang diantara muridnya adalah ibunya Pak Amin Rais, ya,
Suhud Sudalnya ini mulai adalah kepala sekolahnya Pak Juanda. Kemudian yang saya juga baru tahu dari kalender itu bahwa ini adalah warga Muhammadiyah adalah Adam Malik. Ya, Adam Malik. Kemudian kalau ini sudah banyak dikenal, Dr. Sutomo dikenal sebagai tokoh Budi Utomo, tapi beliau ternyata adalah anggota Muhammadiyah yang menjadi sponsor berdirinya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Surabaya. Nah, kemudian ya tadi sudah disebutkan kakeknya Pak Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan, ini juga termasuk pimpinan Muhammadiyah di dalam bidang pers. Beliau adalah yang memimpin orang mercusuar, pernah dengar ya? Ya, kemudian berubah menjadi masa kini. Nah, tutupnya gandeng kalah karo HP entek. Ya. Kok. Ya. Begini wartawan masih kok. Ya. Kemudian terus Tomo Pak Baswedan. Ini juga saya baru tahu dari kalender, ini Otto Iskandar Dinata. Ya. Kemudian kalau tadi sudah disebutkan Haji Agus Salim, orang yang disebut the great old man oleh orang-orang asing karena menjadi tokoh panutan oleh pada generasi muda di zaman angkatannya Master Muhammad Rum dan lain-lain. Kemudian kelihatan ya tujuan Bapak Abdul Qohar Muzakir. Abdul Qohar Muzakir tadi disebutkan termasuk perumus dari Yagam Jakarta. Kemudian Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera yang pertama kali, dan beliau menjadi penggerak Muhammadiyah di wilayah Aceh. Kemudian yang terakhir Nani Sopoki Wantabune, ndelok jenenge jadi wong Jawa Sulawesi. Ternyata itu kalau namanya aku krungu nama dengan nama sudah lama, tapi tidak nyangka sama sekali bahwa ini adalah warga Malaysia di Sulawesi Utara di Minahasa di Gorontalo. Baiklah, yang kalau Kiai Dahlan insya Allah sudah dikenal, tapi mungkin yang banyak belum mengenal. Di antara pertimbangan Bung Karno ketika yang memberi SK pahlawan kan Bung Karno. Ya, yang pertama beliau juga merasa berhutang budi kenal Esa melewat Kiai Dahlan, kemudian maka tertarik dan menjadi anggota Muhammadiyah, bahkan pernah menjadi ketika dibuang di Bengkulu malah jadi ketua majelis pendidikan Bung Karno ini. Terus saya untuk Roro di samping dibuang berjuang untuk bojo. Fatmawati yang melahirkan putra putri mulai Guntur sampai sini siapa? Guru Pak kecil guru. Fatmawati ini adalah Nasihatul Malaysia. Bicara disebut di sejarah, maka ketika Ibu Marit geger pertolong buka kubur Nara Gendiro, karo sing ahli sejarah diwelehke sing ngerek gendera pisanan ki kudungan. Ketika acara proklamasi 17 Agustus itu kudungan, dan menurut mereka yang mengetahui pada waktu itu sing kudungan mereka dipoto komuri itu yang kudungan itu adalah Bu Fatmawati, karena beliau sekaligus yang menjahit bendera. Jadi benderanya ini gawe dadaan, boleh tuku bakal nanti roti cepelnya. Nah, jadi kemudian juga Jenderal Sudirman ini kader yang betul-betul
jadi kader tenan Pak. Mungkin pada ketika beliau menjadi jenderal, kemudian pas ibu kotanya pindah ke Jogja, ternyata beliau tetap aktif mengikuti pengajian PP Muhammadiyah. Saya lupa kalau memang Solo kok malam itu. Jadi jenderal PP Muhammadiyah, dan ketika ke PP Muhammadiyah tidak naik mobil dinasnya, neng numpak pit. Jenderal kan numpak pit ini bayangno coba bayangno. Ini karena memang betul-betul berjuang, dan istimewanya beliau ini karena warga di peta, kemudian ketika jadi tentara pangkat pertama kolonel. Jadi beliau hanya mengalami 2 pangkat. Habis kolonel karena dipilih menjadi panglima. Jadi panglima pertama itu pilihan. Yang milih siapa kan tidak disebutkan, poro komandan apa itu yang bisa ngumpul di Jogja. Ternyata dari calon-calon yang dicalonkan ada Sudirman, Kolonel Sudirman, Kolonel Nasution, kemudian Mayor Jenderal Urip Sumoharjo. Ternyata yang dipilih dapat suara terbanyak itu adalah Pak Dirman, karena prestasinya ketika perang Palagan Ambarawa mampu memukul mundur Inggris, orang tanggung-tanggung. Jepangnya kayak arah Inggris kayak karo Pak Dirman. Kalau pasukan itu kayak kalah lupa nih. Nah ini maka langsung ketika diangkat menjadi panglima, lompat pangkatnya dari kolonel orang dadak brigjen, orang dadak mayor jenderal, langsung jenderal. Nah, bahkan terakhir ketika Pak Harto pada akhir masa jabatannya diangkat menjadi jenderal besar. Saat Indonesia hanya ada 3 jenderal besar: Jenderal Sudirman, Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Besar sing ngangkat dhewe Pak Harto. Aku ki yo gumun gak apa iki diangkat dhewe jaman ngono ya rane wong protes. Tawani. Kemudian yang cukup luar biasa ini Mas Mansur Pak. Kata saya berikan yang tadi keluar belum langsung, yang termasuk luar biasa kami bukan gaduhan. Satu, Pak Fakhrudin sering dikacaukan dengan ayah Pak AR. Ya, Pak Fakhrudin ini putrane Mbah Hasim tadi. Kalau Pak AR Fakhrudin, Fakhrudinnya nama ayahnya. Ayah Pak AR itu adalah penghulu Kadipaten Patu Alaman. Sehingga mungkin banyak kesingsal tidak untuk diberi nama, untuk memberi nama lah. Di PKU ini kalau ini urungannya Pak Tim, yang namanya Fakhrudin kan belum ada. Adanya kan AR. Oh iya. Yang Fakhrudin belum ada. Padahal ini luar biasa Pak. Beliau adalah pencetus ngadeke suara Muhammadiyah. Mongko raweton sekolah nopo jadi jurnalis kondang, penceramah kondang, pejuang ulung, termasuk dulu berhasilnya muktamar di Surakarta ki mundur tahun 19 ya, tahun 19 itu kene kanggunan muktamar mundur Pak. Kita sudah pamit Pak Mulyadi Jaya Martono, Yai Idris sama Pak di sini Pak Soehartono ya. Itu sudah menyatakan tidak sanggup menerima muktamar. Itu oleh Pak Fakhrudin ini langsung digedhak. Ya wis nek Solo rasaku, sing ngeneng ke Yogya, manggone ning Solo. Kabeh sing masak kaya Yogya, popo kaya Yogya, sing ragat kaya Yogya, Solo mung dadi tamu. Tak watesi mung loro ning utusane. Bareng dicek ngono iki gemregah. Solo berhasil menjadi tuan rumah muktamar yang pertama pada tahun 1929 berkat ini tadi. Nek cara saiki dibom karo Pak Fakhrudin. Beliau tidak punya ijazah sama sekali, tapi oleh Muhammadiyah dipercaya besar, oleh politisi di kota besar,
Beliau menjadi sekretaris Muhammadiyah ketika zaman Kiai Dahlan. Kemudian jabatan yang tertinggi hanya wakil ketua umum Muhammadiyah. Tapi beliau juga pergerakan dunia politik luar biasa. Maka oleh Haji Agus Salim ketika ada disiplin di Partai Syarikat Islam itu, dikiranya Pak Fakhrudin akan pilih jadi pimpinan partai. Padahal itu pimpinan partai. Soalnya saya di Fakhrudin pilih Muhammadiyah apa milih neng DPR itu nyauri pun milih DPR tak ikil. Pak Fakhrudin ternyata tidak. Agus Salim kaget, padahal sudah didekati Agus Salim sampai Agus Salim itu boleh omah cedak karo dalwe Pak Fakhrudin. Ya. Dengan Pak Fakhrudin tetap setia kepada Muhammadiyah. Kemudian beliau termasuk juga penerus memperbaikan perjalanan haji. Beliau berangkat haji tahun 21 dengan tugas mencatat kekurangan perjalanan haji pada waktu itu kayak apa. Beliau berhasil untuk mengusulkan yang saya kira-kira iso niru. Nah, pada waktu itu adalah Muhammadiyah diberi hak untuk menjual perangko amal. Jadi nganggo eneng perangko, sebagian dari harga perangko itu diberikan ke Muhammadiyah untuk membiayai pergerakan Muhammadiyah. Ini yang kadang tidak begitu dicatat di pelajaran-pelajaran Muhammadiyah, di antara tokohnya yang tadi Fakhrudin. Ya. Kemudian beliau adalah pedagang sukses, bahkan sampai punya yang cukup. Aku jual dagang batik sama pengusaha hotel. Zaman sakmono usaha hotel. Hotelnya dinamakan Hotel Islam. Saya kisah itu membuatkan tinggi cepat ini. Hotel Islam zaman Pak Tim kan sekolahnya di Jogja. Nah, maka pernah beliau ini ketika sibuk-sibuknya bakul itu harus mundur ke Muhammadiyah karena mau pengen dagangannya sama nek pelorot ini. Ternyata oleh Kiai Dahlan hanya dikatakan rumang samo apa kowe nek nyopot ke Muhammadiyah iki daganganmu dak ditambah. Upang kamu nek wis ora aktif Muhammadiyah iki terus daganganmu dadi suda ora ya Din. Nama aslinya Jazili ya. Ora ya Jazili. Kowe iki rezekine wis diceton Muhammad. Aku nyokot ke Muhammadiyah rezekimu ya sakmono kuwi, aktif nang Muhammadiyah rezekimu ya sakmono kuwi. Alangkah malunya Pak Fakhrudin akhirnya aktif, bakule ya sukses, perjuangannya ya sukses. Begitu jasanya kepada pemerintah, beliau juga dikenal dengan pimpinan kaum Wahabi ngadeke kemudian semuanya tidak diizinkan, nekat imane di stop sampai beliau tidur dari masjid ke masjid mergo kiriman ke wong tuane di stop, orang tuane ora cocok sekolahnya ketika seorang masjid kok Mas Mansur yang dia Mas Mansur bukan untuk mempengaruhi. Maka ketika sudah membina ini di Jogja, yang sing ngerampungi gawe. Nah, kemudian ketika mendapat manah, dan ini sudah ada cerita panjang, Mas Mansur mau
meninggalkan bisnis dan sebagainya karena menjadi ketua Muhammadiyah kudu ngalim terus belajar piye udah monggo ora tidak dapat gaji ketua Muhammadiyah karena gajinya sampai sekarang ya. Kemudian oleh pimpinan Kiai Mas Mansur ditugasi menjadi direktur Mu'alimin Muhammadiyah. Blonjone le dadi direktur, le dadi ketua Muhammadiyah orang duwe gaji. Karena pengaruhnya besar, maka ketika Jepang datang, Mas Mansur ini diincer melu dadi dianggap iso mempengaruhi rakyat, iso digerakkan, maka itulah menjadi salah satu yang ada di dalam pusat tenaga rakyat bersama dengan Soekarno, bersama dengan Muhammad Hatta dan Suwardi Suryanegrat atau Ki Hajar Dewantoro. Tapi melihat kekejaman Jepang ini, Mas Mansur pergulaannya di hati luar biasa sampai akhirnya ketika menjelang kemerdekaan beliau jatuh sakit. Kenapa kok sakit? Karena pikirannya ora sejalan karo atine ora sejalan karo apa yang ditugaskan menjadi itu dianggap kaki tangan dari Jepang. Sehingga ketika kemerdekaan dia kemudian menjelang kemerdekaan kundur nang Surabaya sehat neh. Ketika Surabaya sehat neh, ketika ini timbul perjuangan, beliau termasuk ikut menggugah semangat pemuda-pemuda ning akibate dicekel karo sekutu. Ya, sekutu dapat Jepang menggunakan proses, sehingga sampai mengakibatkan beliau sakit lagi dan sampai meninggal dunia di dalam masa tahanan. Meskipun di rumah sakit tidak ada yang menunggui dari keluarga. Ini adalah kehidupan Kiai Mas Mansur yang di dalam perjuangannya luar biasa, termasuk di dalam memajukan Muhammadiyah. Kemudian yang satu lagi ini adalah Profesor Abdul Qohar Muzakir. Ini termasuk juga berjuang besar dan sederhana sekali. Mungkin Pak Tim pernah kendalami Profesor Abdul Qohar Muzakir di kota gede, ya, di kota gede. Beliau ulama, ilmuwan, dan tentu orang tuanya dulu adalah juragan, adalah juragan Naison sekolah di anak tekan luar negeri, ya. Tapi kehidupannya cukup sederhana, dan ketika menjadi rektor di UII itu berangkat dari kota gede ke UII itu naik sepeda. Rektor kok numpak pitontel kira-kira. Meskipun pitontel zaman mono sudah mewah. Abdul Qohar Muzakir. Kemudian dari sekian tadi yang satu keluarga adalah itu tadi Ki Bagus Hadikusumo dan Pak Fakhrudin, dan kemudian yang juga Pak Tengku Muhammad Hasan, Abdul Qohar Muzakir, Auto Iskandar Dinata, kemudian yang Dr. Sutomo. Ini kenapa masuk di Muhammadiyah? Karena ternyata dulu Kiai Dahlan ketika bergaul itu cukup luas, sehingga beliau pernah menjadi pengurus dari Budi Utomo, yang intinya akhirnya karena ada di Budi Utomo itulah kemudian beliau bisa melahirkan jadi organisasi perserikatan pergerakan Muhammadiyah kita ini lahirnya dari ngidik tokoh-tokoh Budi Utomo, karena Pak Kiai Dahlan menjadi pengurus Budi Utomo. Yai yang penjenengan buat pendamel perorganisasi gampangane usaha penjenengan itu saya khawatir hanya sakumur penjenengan, maka itu baiknya dibentuk organisasi. Kalau kita baca di sejarah Muhammadiyah ternyata sing dadi nek cara wong ngelamar sing dadi congkoh ki sapa? Nek dhisik
Sebab itu menjadi apa namanya itu, sing dadi tanggungan. Ternyata Muhammadiyah itu mendapatkan kepercayaan dari Belanda karena yang nanggung adalah Budi Utomo. Yang mengusulkan Muhammadiyah ke Belanda untuk jadi organisasi ini adalah lewat Budi Utomo. Nah, maka itulah meskipun secara sejarah memang kadang-kadang bisa diprotes ya, Budi Utomo itu kalau Serikat Dagang Islam kan SDI. Tapi kenapa kok yang di UJL-kan menjadi Hari Kebangkitan Nasional tidak lainnya SDI tapi lainnya Budi Utomo. Tapi mungkin yang dipandang Budi Utomo adalah gerakan atau organisasi modern yang pertama yang lahir di Indonesia, dan Kiai Dahlan karena memandang Budi Utomo misalnya agak Islam ini kok orang kenal sholat, maka itulah karena mereka para priayi ini nyawang santri zaman semono Pak senep lauknya jadi sarung ora tinggu nek nang masjid rumut suka masjid yo sak nggo budung nah nek ora disarungan bisa diklewerke siji nang pundak siji nang dan yang lebih nganyelke lagi itu kalau berangkat ke masjid di sarungnya digawa tekan masjid sarungnya digo katoke dicopot wis nganyel ke tenang padahal Kiai Dahlan melopori Muhammadiyah tidak begitu. Kiai Dahlan melopori gawe masjid ya eneng padasane ora pola sak siji dienggo wong pirang-pirang mongkon dhisik santri iki gudikan siji gudikan kabeh. Malah ketika saya kecil nek wis gudikan iki tandane nek ning pondok kerasan. Ora gudi ki ora iso mari Pak. Mergo mubeng terus. Kono mari kene ndaki. Nah, demikian mungkin dari yang kami sampaikan karena sudah jam 9 lebih ya, ternyata ada 18 pahlawan di Indonesia ini yang bukan hanya berlatar belakang dari keluarga besar Muhammadiyah.